Baik, Bapak Ibu, kita melingkat acara selanjutnya yaitu pemateri ketiga, tapi sebelum kita ke pemateri ketiga, untuk beberapa orang yang baru masuk ya, kami mengingatkan saya izin live ya Pak Moderator, saya izin live ya. Baik, Oke, terima kasih Pak. ya. Mohon pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kembali sebelum kita masuk ke pemateri ketiga, Ibu Septa, insya Allah sudah ada di ruangan meeting room, Ibu Septa. Halo, baik. Sementara Ibu Septa mempersiapkan share screen-nya. Sebentar Ibu Septa, sebelum kita share screen, saya izin untuk close dulu ya, karena ada beberapa hal yang dititipkan oleh panitia untuk beberapa peserta yang baru bergabung. Hari ini ada spesial dari panitia, yaitu satu buah logam khusus untuk peserta yang standby sedari pagi sampai dengan berakhirnya ya, insya Allah sampai dengan maksimal jam 12 kita akan ada di meeting room ini, webinar ini. Dan ini logam mulianya sudah ada, siap dikirim ke seluruh penjuru Indonesia. Tapi syaratnya Bapak Ibu supaya kita ada interaksi, ada informasi yang bisa terus terbangun, terjalin ya. Syaratnya sederhana, Bapak Ibu cukup subscribe satu channel bernama 3D Organizer di layar, mungkin sudah lihat, silakan nanti dibuka YouTube-nya. Follow, subscribe 3D Organizer, like dan komen video company profile-nya. Ya, di sini like dan komen. Silakan berikan komentar-komentar positif, doa dan sebagainya. Dan nanti setelah Bapak Ibu like, komen dan subscribe, Bapak Ibu boleh follow Instagram 3D Organizer. Kalau semua tahapannya sudah dilakukan, nanti kita akan pilih secara acak orang yang beruntung untuk membawa pulang logam mulianya. Baik, ini hanya seru-seruan, tapi kalau ada yang biasa jalan sehat, terus dapat payung, dapat motor ya, biasanya itu hoki dan beruntung. Atau yang biasa melaksanakan sunnah bagi muslim, sholat duha, sholat tahajud, mudah-mudahan rezekinya yang baik, aktivitas sehari-harinya mudah-mudahan rezekinya juga ya, lumayan untuk seru-seruan. Satu buah logam mulia bisa dijadikan kenang-kenangan atau nanti bisa ditunaikan gitu. Baik, kita akan lanjut ke pemateri ketiga. Ibu Septa boleh menyalakan audionya. Dan Ibu Septa, apakah mau share screen dari PC, laptopnya Bu Septa, atau mau dari sini Bu Septa? Jadi saya aja Mas Agung? Oh iya, silakan Ibu Septa. Ya, oke. Yang Pak Lubis tadi. Ini. Yang normal. Bukan. Ini punya apa? Mana? Ya. Ini. Oke. Nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ahli gizi yang ada di seluruh Indonesia ya Mas Agung ya. Se-Indonesia kita ini hadir pada hari ini, semoga masih bersemangat walaupun sudah hampir menjelang siang. Dan mungkin penyampaian saya tidak terlalu panjang, mungkin nanti lebih baik kita banyak berdiskusi. Karena saya yakin teman-teman peserta pada hari ini itu sudah mempunyai pengalaman ya di bidang gizi khususnya. Dan juga ini sifatnya hanya untuk mengulang saja dan berdiskusi bersama-sama. Jadi sebelum kita masuk pada hari ini, saya mendapatkan amanah dari panitia untuk bicara tentang tantangan ya, tantangan pelayanan yang diberikan oleh nutrisionis di rumah sakit. Sebelum kita bicara tentang tantangan pekerjaan kita di rumah sakit, kita harus pahami dulu kondisi sekarang ini seperti apa. Beberapa bulan yang lalu kita menghadapi COVID ya. COVID ini sungguh tidak terduga dan juga membuat kerusakan ya. Artinya membuat banyak rakyat kita, teman-teman kita, keluarga kita yang jatuh. Artinya kita mengalami perlambatan ekonomi di Indonesia ini. Banyak bisnis yang gulung tikar.
contohnya juga teman-teman kita yang di Gojek, yang di GoGrab itu juga penghasilannya menjadi turun karena COVID ya. Dan dari sisi pemerintah itu juga anggaran juga sudah mulai berkurang karena program kerja di semua instansi pemerintah itu berfokus pada penanganan COVID-19. Di awal era COVID itu kita kekurangan APD, kita kekurangan ini, kekurangan masker, kita kekurangan baju asmat, sehingga banyak tenaga medis kita yang jatuh berguguran di awal kejadian COVID ini. Kemudian setelah itu kita mengalami new normal. Jadi di sini hari ini kita berdiskusi tentang new normal. Apa sih new normal itu? Banyak rakyat kita, teman-teman, tetangga, masyarakat ini kurang paham. Yang dibilang new normal itu seperti apa? Oh, new normal sudah bisa keluar rumah lagi. Oh, new normal tidak pakai masker lagi. Oh, new normal boleh ke mall. Nah, ini harus dipahami dulu dari kita, terutama peserta yang hari ini hadir. Kita tanamkan dulu persepsi kita, mindset kita tentang new normal itu sebenarnya apa. Jadi sebenarnya new normal itu adalah saat-saat kita beradaptasi terhadap perubahan pola hidup kita. Yang sebelumnya kita... Ibu Septa, mohon maaf, Ibu sudah buka slide-nya belum? Screen-nya belum keluar ya, bentar ya Mas. Ini masih di desktop USB drive A-nya yang kelihatan kayaknya PowerPoint-nya belum dibuka. Oke, bentar. Oh iya, oke. Oke, apakah sudah keluar Mas Agung ininya? Oh iya, sudah. Materi Ibu, sudah? Oke, kita lanjutkan. Jadi new normal itu adalah masa-masa kita untuk beradaptasi terhadap perubahan pola hidup. Mungkin pola hidup kita selama ini terlalu konsumsi merek ya. Kemudian kita lupa cuci tangan, kemudian kita juga lupa untuk menjaga jarak. Jadi COVID ini adalah teguran ya, teguran dari Allah, dari Tuhan kita bahwa kita harus kembali ke fitrahnya. Jadi jangan dianggap kalau kita new normal itu balik lagi ke kehidupan kita sebelumnya. Tidak akan sama. Ya. Karena kita kembali dari new normal. Boleh request satu lagi ya? Ibu? Requestnya adalah di slideshow-nya di slideshow. Di slideshow kan ya? Oke. Ya, di slideshow kan. Bentar, maaf. Oke. Yang mana, weh? Nggak ada. Oh ini, bentar. Ini. Oke. Oke, apakah sudah bisa ya Mas Agung? Oke, kasih. Ya, nah, jadi kembali lagi kita tentang pemahaman new normal. Jadi new normal itu kita beradaptasi dengan serangan COVID. Kemudian upaya yang harus kita lakukan adalah tetap melakukan protokol kebersihan dan tetap melakukan pembatasan sosial berskala besar ya atau PSBB. Walaupun sekarang di beberapa kota, di beberapa kabupaten PSBB sudah mulai dilonggarkan. Dan ini akan kita diskusikan juga sebagai tenaga medis yang melayani pasien-pasien karena terus terang pengalaman saya di rumah sakit ini setelah new normal, setelah PSBB dibuka, dilonggarkan, tembus pasien itu angka 2.000 pasien di Sumsel. Jadi bisa dibilang kami mendengar new normal ini ada sedihnya, ada senangnya juga. Senang dikira sudah kita kembali hidup seperti biasa, tidak bisa. Karena new normal ini adalah jalan kita mulai mengubah pola hidup dan mulai dari nol lagi kehidupan kita. Nah, teman-teman pasti sudah paham tentang PSBB ya. PSBB tadi adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi mungkin sebulan yang lalu Palembang, Sumsel, terutama di Prabu Muli ya teman-teman di Prabu Muli itu adalah zona merah. Kemudian kita melakukan PSBB. Dan alhamdulillah benar angka pasien yang di RSMH, di rumah sakit lain, Sumsel itu memang turun. Sempat senang kami tenaga medis di rumah sakit berhasil. Jadi PSBB yang dilakukan itu berhasil menurunkan angka kejadian pasien COVID. Setelah new normal dibuka tanggal 15 bulan kemarin,
2 minggu kemudian kami mendapatkan serangan angka pasien yang tembus 1.000 kasus. Kemudian 2.000 kasus ya masuk ke rumah sakit. Nah, jadi ini menjadi pertimbangan kita teman-teman sebagai tenaga kesehatan, tenaga gizi ya, bahwa kita harus terus mendorong tetangga kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita tetap mengingatkan melakukan protokol kebersihan walaupun ini adalah era new normal. Jadi tujuan PSBB itu adalah untuk membatasi kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang terinfeksi COVID-19. Ini upaya pemerintah agar tidak menyebar lebih banyak. Beberapa kantor juga waktu zaman kita PSBB ada yang dihentikan sementara. Kecuali toko yang menjual bahan makanan, supermarket yang menjual bahan makanan masih diperbolehkan melakukannya, tapi tetap melakukan protokol kebersihan. Seperti dia menyiapkan sabun dan air untuk cuci tangan sebelum masuk ke Indomaret atau Alfamart. Kemudian dia memakai pembatas plastik di kasirnya. Itu salah satu upaya tetap melakukan protokol kesehatan. Kemudian tujuan PSBB yang kedua itu pastinya adalah mencegah penyebaran COVID. COVID ini teman-teman musuh yang tidak terlihat. Kalau musuh itu kelihatan kita enak, kalau dia mukul kita ngelak kan. Ini COVID ini adalah virus yang tidak bisa kita lihat. Kita tidak tahu, terutama teman-teman yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas yang melayani pasien-pasien, kemudian juga tidak terkecuali teman-teman di dinas kesehatan, itu kontaknya kita tidak tahu bahwa dia adalah OTG, atau dia adalah PDP, ataukah dia adalah ODP. Yang kami sedihkan di rumah sakit, teman-teman, pasien itu masuk, hampir setengahnya tidak mau mengaku bahwa dia adalah ODP atau OTG. Ketika dia dirawat, baru ketahuan positif, baru pulang dari luar kota, kemudian sudah meninggal pasien, baru keluar hasil positif. Nah, itu menambah beban teman-teman kita di dinas untuk tracking kasus. Jadi siapa yang datang melayat, siapa yang kontak dengan pasien yang meninggal tadi, semakin luas dan semakin besar. Ini perlu kita ingatkan. Pada siapapun, mohon tetap memakai masker. Walaupun dengan keluarga sendiri, sepupu sendiri, tetangga sendiri, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Karena si COVID ini tidak kelihatan, teman-teman. Kapanpun dia mau menyerang, siapapun bisa diserang. Nah, kemudian selain untuk membatasi kegiatan dan juga mencegah penyebaran COVID, PSBB kita tujuannya adalah sebagai pedoman pembatasan kerumunan. 2 bulan terakhir, pernikahan sudah mulai diizinkan. Artinya, dengan membatasi jumlah yang hadir. Tetapi, ada juga beberapa keluarga yang memaksakan diri. Artinya pernikahan itu tetap dihadiri seperti biasa. Ini sangat disayangkan apabila di antara salah satu undangan itu adalah OTG, itu sangat berbahaya. Jadi saya sarankan memang kita sudah mulai melonggarkan PSBB, tapi tetap patuhilah protokol kesehatan, panduan dari pemerintah semuanya. Dibilang boleh menikah yang hadir 10 orang, ya nggak apa-apa. Boleh melayat tapi pakai Zoom meeting ya kayak di 3D boleh. Jadi kita tetap menjaga diri kita sendiri dulu. Kita doanya dari jauh dulu. Memang kalau Indonesia ini kan silaturahminya kuat. Ada yang nikahan, ada yang meninggal, kita datang melayat. Tapi diupayakan ini adalah era transisi. Bukan sudah bersih. Jadi COVID ini masih ada. Terus terang dan semakin menyebar kalau kita semua tidak disiplin. Kalau kita semua menganggap bahwa new normal ini kita boleh berperilaku dan beraktivitas seperti sebelum COVID, itu salah. Jadi tetap kita membatasi diri, menjaga jarak, masker, cuci tangan ya. Kalau terpaksa keluar, ada keperluan, disimpan di tasnya itu hand sanitizer. Karena tidak semua di jalan kan kita tidak mungkin cuci pakai sabun. Kalau cuci pakai air saja itu kurang. Kalau memang hand sanitizer tidak bisa kita dapatkan, bisa pakai tisu basah.
sementara. Setelah pakai tisu basah, dapat fasilitas cuci tangan dengan sabun, kita tetap pakai cuci tangan. Jadi saya mengingatkan bahwa tugas kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai tenaga gizi, dan sebagai masyarakat di Indonesia itu wajib berpartisipasi untuk mencegah penularan dan mendukung pemerintah untuk menangani kasus-kasus COVID kita. Karena kalau salah satu keluarga kita yang terkena, kita harus lebih waspada lagi. Apalagi misalnya ada keluarga dekat kita yang meninggal dan kita melayat misalnya. Kemudian baru seminggu kemudian positif. Tidak perlu diminta lagi langsung isolasi mandiri. Silakan isolasi mandiri 14 hari. Setelah isolasi mandiri 14 hari di rumah tanpa gejala, berarti Anda negatif. Tetapi biasanya kalau sudah dapat kasus positif seperti itu, maka dilakukan dinas kesehatan adalah tracking kasus. Jadi semua yang dekat, yang kontak dengan pasien positif akan dilakukan rapid test. Di kantor mungkin teman-teman sudah sering ya. Ini ada atasan saya misalnya positif COVID. Semua staf harus di rapid test. Pro dan kontra rapid test itu tidak kita bicarakan di sini. Tetapi kalau kami yang di rumah sakit, itu patokannya adalah swab. Karena kalau rapid positif, ada kemungkinan swabnya masih negatif. Atau bahkan ketika rapidnya negatif, tetapi dia swab malah positif. Jadi kalau memastikan diri, lebih baik kita langsung swab saja. Tidak perlu rapid lagi, karena rapid itu adalah hanya melihat imun kita reaktif atau tidak. Ya, yang silakan kalau memang kita merasa adalah OTG dan kita takut menulari keluarga kita, teman-teman yang kerja di rumah sakit itu sudah masuk OTG semua. Seperti yang dibilang Pak Gunedi tadi, ya benar itu. Walaupun kita tidak bergejala, tetapi kita merasakan diri bahwa kita adalah OTG. Kalau memang kita rasa-rasa sesak napas, batuk, demam, silakan diswab teman-teman. Dan jangan takut. Kalau kita positif pun, kita tetap semangat. Kita tetap isolasi di rumah. Dan sekarang, kami lebih menyarankan isolasi di rumah. Karena teman-teman positif yang isolasi di rumah itu waktu penyembuhannya lebih cepat dibandingkan dengan yang diisolasi di rumah sakit. Yang diisolasi di rumah sakit itu apabila mempunyai penyakit komorbiditas, usianya di atas 50 tahun, manula, atau dia hamil, itu baru kita rawat di rumah sakit. Nah sekarang kenapa sih kita melonggarkan PSBB? Silakan PSBB ini dibuka, masih boleh kita keluar kota, kita boleh naik pesawat dengan syarat masih di swab ya. Tetapi kalau saya baca kemudian diskusi bahwa kita boleh melonggarkan PSBB ini dengan 6 syarat. Kalau 6 syarat ini belum bisa kita penuhi, dianjurkan tetap melakukan PSBB sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi kita lihat 6 syarat ini. Kalau kita sudah memenuhi 6 syarat ini, baru kita merasa bebas dan bersih dari COVID. Yang pertama syarat PSBB dilonggarkan adalah apabila penularan dan transmisi ini terkendali. Artinya selama tracking kasus oleh teman-teman dinas kesehatan, itu tidak ditemukan kasus baru. Itu terkendali. Artinya kasus-kasus yang meningkat sampai sekarang adalah kasus-kasus dari kontak dengan pasien-pasien, kontak dengan OTG. Nah, itu bukan kasus baru. Yang kedua syaratnya adalah bahwa pelayanan kesehatan itu sudah baik, sudah bisa melakukan pengujian. Artinya memang dulu awal-awal kasus kita swab itu ke pusat. Sekarang kita sudah bisa di BBLK, bisa kita tes rapidnya, kemudian kita bisa swabnya di di labor masing-masing ya, di rumah sakit boleh. Kemudian resiko penularan sudah bisa diminimalkan dengan protokol-protokol khusus ya. Dan syarat yang keempat adalah upaya pencegahan kita di kantor, di sekolah, dan tempat-tempat umum itu sudah bisa berjalan.
Jadi sekarang masih bingung ya, anak-anak sekolah tidak, masuk sekolah tidak. Kalau saya pribadi, jangan dulu. Karena kita belum bersih. Silakan sekolah tetapi lewat daring boleh. Lewat Zoom meeting silakan. Lewat WA group boleh. Kalau saya pribadi ya teman-teman, mungkin kita perlu diskusi nanti ya. Karena kita takut kalau anak-anak ini kita pesan di rumah, nak pakai ini masker, nak cuci tangan, nak nanti jaga jarak dengan teman-teman. Apa kita bisa yakin di sekolah dia melakukan yang kita pesan ya? Terutama anak-anak SD atau anak TK itu sangat sulit kita awasi. Artinya dia pasti kalau ketemu dengan temannya nanti pasti pegang-pegangan, pasti peluk gitu kan, karena kangen peluk-peluk. Kita nggak tahu temennya itu di rumah dia memang benar-benar bersih dari OTG dan ODP atau tidak. Jadi mungkin pencegahannya adalah jangan dulu sekolah offline. Silakan sekolah secara online. Kemudian kasus import yang berasal dari luar negeri itu bisa dikelola dengan baik. Artinya masyarakat jujur dan mengaku kepada petugas yang men-screening bahwa benar saya dari kota ini. Benar, saya baru dari negeri ini, baru datang. Sehingga dengan yang benar, maka kita bisa melakukan penanganan yang benar pula. Kemudian masyarakat itu sudah bisa diedukasi dan bisa diajak terlibat, kemudian dapat diberdayakan untuk menerapkan new normal kita. Jadi sekali lagi teman-teman, saya ingatkan, new normal itu bukan bebas, bukan kembali sebelum seperti COVID. Tapi kita adalah fase transisi untuk beradaptasi, untuk meningkatkan imunitas kita, artinya kita mulai berteman dengan virus COVID. Nah, jadi setelah beberapa bulan kita menderita pandemi ya, jadi kita menemukan kasus masih banyak, terus meningkat. Kemudian kemampuan kita untuk deteksi kasus ya masih rendah, artinya kejujuran dari masyarakat juga masih rendah. Ketika di screening bilang saya nggak dari mana-mana, saya nggak ada kontak dengan ODP, PDP, nggak ada gitu kan, itu masih rendah. Kemudian tingkat kematian juga masih tinggi karena COVID, khususnya pada pasien-pasien yang mempunyai komorbiditas. Jadi upayanya apa yang bisa kita lakukan? Rekomendasi yang bisa kita lakukan adalah penguatan upaya pencegahan sebagai fokus manajemen COVID seiring dengan peningkatan fasilitas dari pemerintah untuk deteksi kasus. Nah, ini mungkin saya sharing saja bagaimana manajemen pandemi itu sebaiknya. Jadi dimulai dari semua pihak. Semua unsur, semua sektor harus berpegang tangan untuk menangani kasus ini. Jadi artinya ada kebijakan dari pemerintah, seperti protokol sudah ada, panduan sudah ada, itu sudah mendukung. Kemudian di rumah sakit, di puskesmas yang rawat inap, itu menyediakan fasilitas dan SDM-nya bisa terlindungi, artinya APD-nya tersedia dengan baik. Kemudian pengetahuan tenaga medisnya juga sudah paham, kemudian kerjasama dengan masyarakat. Karena kalau kita sebagai tenaga kesehatan bekerja sendiri, karena kita adalah pelayan masyarakat, memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tetapi kalau masyarakat yang kita layanin itu bandel, betapa sedih dan lelahnya kita melayani mereka ya. Kita melayani mereka, kita berharap kesembuhan yang cepat. Tetapi setelah keluar masyarakat masih masa bodoh, masih nggak takut, masih hebat, saya ini, nah itu jangan. Mohon diberi pengertian kepada keluarga, tetangga, orang-orang yang dekat bahwa kita belum bebas dari COVID. New normal memang datang, karena kalau perpanjang masa PSBB, ekonomi Indonesia akan semakin terpuruk. Jadi sebenarnya new normal ini adalah buah si malakama ya teman-teman. Kita perpanjang PSBB, ekonomi kita akan jatuh. Kemudian kalau kita melakukan PSBB, kasus memang turun. Jadi pemerintah pun sudah pusing untuk memikirkan kita new normal tidak, kita PSBB dilonggarkan tidak. Yuk mari kita dukung pemerintah. Dengan kesadaran diri kita tetap melakukan protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak seperti yang disampaikan sebelumnya, dan selalu mengingatkan keluarga bahwa
kita belum bersih dari COVID. Nah, mungkin teman-teman juga pernah baca artikel, pernah diskusi, pernah dengar juga yang disampaikan orang yang namanya herd immunity ya. Jadi herd immunity ini adalah membiarkan sekelompok masyarakat turun ke luar. Siapa yang imunnya kuat, maka dia akan selamat. Tetapi kalau imunnya tidak kuat, maka dia dibiarkan meninggal. Ini ada yang setuju, ada yang tidak. Pemerintah tidak boleh melakukannya. Karena tujuan ini sangat tidak berperi kemanusiaan ya teman-teman. Makanya dibuka new normal, silakan keluar. Siapa yang kebal akan selamat, tetapi siapa yang sakit akan meninggal. Artinya populasi masyarakat penduduk kita pasti akan cepat turun. Kemudian teman-teman yang kuat, yang imunnya kuat, itu akan dibuatkan vaksin dari mereka. Tapi sampai walaupun di Cina, di Wuhan, di Amerika, di Inggris, dimanapun, belum ada vaksinnya. Belum ada vaksin dari COVID. Jadi sebelum kita bisa imunisasi COVID, kita lebih baik jaga diri kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah vaksin influenza. Silakan kalau teman-teman merasa daya tahan tubuhnya kurang, atau merasa saya punya komoditas nih, saya punya hipertensi, saya punya DM, saya punya autoimun, silakan vaksin influenza dulu untuk langkah pencegahan. Jadi vaksin itu bisa didapatkan di rumah sakit atau nanti teman-teman bayar sendiri ke klinik dan dokter-dokter praktek. Jadi saya sarankan kalau memang daya tahan tubuh kita lemah, selain dari nutrisi yang kita penuhi, seperti yang kita pelajari, ilmu-ilmu gizi kita, bagaimana untuk meningkatkan imunitas, mungkin perlu didukung dengan vaksin. Nah, herd immunity ini dia berfokus pada pencegahan, kemudian pada pemberdayaan dan juga pada protokol. Jadi intinya tetap saja teman-teman, kalau mau keluar rumah tetap lakukan protokol kebersihan, protokol kesehatan. Jangan menganggap remeh. Jangan mentang-mentang tidak ada polisi, kita pakai kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, tidak pakai masker. Kalau dulu kan kalau kita pakai motor atau bawa mobil tidak pakai masker akan ditilang oleh polisi. Sekarang kalau nggak ada polisi nggak pakai masker. Salah. Masker itu untuk melindungi kita sendiri. Jadi pakai masker nggak masker itu ya balik ke kita mau melindungi diri kita atau tidak. Kalau kita semua masih menjaga diri, menjaga jarak, pakai masker dimanapun kita keluar rumah, insya Allah kita saling melindungi antara saya dan teman-teman dan saya. Nah, disinilah peran ahli gizi. Mungkin ini tidak perlu panjang lebar. Kita tahu bahwa kita berperan di bidang gizi klinik dan dietetik, kemudian kita juga bekerja di teknologi pangan, ada yang bekerja di penyelenggaraan, kemudian di litbang. Ini cuma untuk mengingatkan saja. Dan kalau kita bekerja di rumah sakit, kemudian kita memberikan pelayanan gizi pasien, kita melakukan ADIME ya, asesmen, diagnosa, intervensi, dan monitoring evaluasi. Nah, kalau kita bicara tentang teknologi pangan, seperti yang Pak Gunedi lakukan, itu kita fokusnya kepada keamanan pangan, fortifikasi, dan modifikasi pangan. Seperti yang kita ketahui, 10 langkah dalam penyelenggaraan makanan banyak, mungkin untuk mengingatkan saja, dimulai dari menyusun menu, merencanakan kebutuhan zat gizi, merencanakan anggaran biaya, pemesanan, penerimaan, penyimpanan, dan persiapan bahan makanan, pengolahan, distribusi, dan pencatatan pelaporan. Jadi itu materi yang saya sampaikan terkait dengan new normal. Mungkin materi yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah materi tentang bagaimana peranan kita sebagai nutrisionis yang bekerja di rumah sakit. Dan tolongin. Sebentar ya teman-teman. Materi yang kedua yang tadi. Mana ini? Nih.
Oke. Jadi setelah kita memahami apa itu new normal, kemudian tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya sebagai tenaga gizi, apa yang harus kita lakukan? Setelah mindset kita luruskan, setelah keluarga kita beri edukasi, nah inilah dia tantangan kita kalau kerja di rumah sakit maupun di fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya ya. Jadi mungkin karena latar belakang saya di rumah sakit, ini mohon maaf pembahasannya lebih ke arah rumah sakit. Jadi di sini sebagai ahli gizi, dua tantangan kita yang kita lakukan, yaitu pertama kita diwajibkan tetap bekerja memberikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan sesuai dengan standar profesi dan kompetensi kita. Yang kedua, kita tetap bekerja sesuai protokol kesehatan dan menjaga imunitas selama bekerja. Jadi kita selama ini bekerja tanpa ya habis waktunya. Slide-nya sudah ganti atau masih ini yang ada di monitor kita yang thank you terakhir kayaknya closing slide 1 deh. Ya ini yang slide terbaru Mas. Slide terbarunya belum nampak kayaknya. Dan belum nampak Mas. Bentar. Ini apa nih? Dibukanya saya. Ini naresam. Oke. Mohon izin teman-teman, ini juga baru belajar ya. Kita mohon sebentar diperbaikin dulu. Ya, insya Allah semuanya bersabar Ibu, nggak apa-apa pelan-pelan aja. Iya. Iya, bentar. Ini terlalu banyak file soalnya, jadi agak bingung. Sudah. Oke. Apakah sudah tampil Mas Agung? Sudah tampil teman-teman? Baik, saya lanjutkan. Jadi tantangan kita sebagai nutrisionis itu pertama adalah menjaga diri kita sendiri untuk sehat. Saat kita sehat, belum tampil juga. Saya minta bantuan sebentar. Gelap ya? Layar hitam gitu? Ya Allah. Minta sama kamu pakainya di bawah. Panggil BO Ustaz. Baik. Ini sudah share screen Bu Septa, tapi slide-nya belum terlihat Ibu. Apa di-share dari panitia aja Mas Agung? Kemarin saya share juga materinya ke panitia. Kalau nggak bisa dari saya, ya. Saya lihat dulu ya Bu ya. Oke, ya. Ini apa? Enggak, dia ditutup dulu Kak, materi yang pertama. Sudah, nggak dibuka belum? Ini Berarti kalau dibuka dari panitia kita di tutup bawah dulu. dibuka, di bawah ini. Sudah dibuka kan? Ini sudah. Materi keduanya tentang apa Ibu? Yang tantangan ya, Tantangan ya? Ya. Sebentar ya, kita coba cek di. Tantangan ahli gizi di era new normal. Oh ya. sebentar. Yang gambar anak gadis cantik itu nama Agung. Ini. Iya. Enggak, dia yang share kok. Enggak mau ya. Ini ya, prosesnya hijau tadi, kuning, sekarang hijau. Sudah bisa kan? Sudah bisa? Dari kami apa dari panitia nih slide-nya Mas Agung? Sudah tampil ya? Sudah Ibu, bisa. Dari Ibu. Oke, ya. Mohon maaf nih gangguan. Ya. Jadi lanjutkan. Jadi tantangan kita tuh hanya dua, teman-teman, kalau kerja di rumah sakit atau puskesmas yang merawat pasien COVID. Yang pertama, kita harus sehat dulu. Kita tingkatkan imun kita jaga diri kita untuk tidak tertular, dan kemudian baru kita memberikan pelayanan gizi seperti biasa. Nah, sekarang yang lagi viral adalah klaster pegawai di kantor.
Kalau sebulan yang lalu yang viral adalah klaster pasar, pedagang-pedagang. Sekarang pemerintah sudah mulai menutup, buka genap ganjil untuk mengatur pasar-pasar tradisional, dan juga mal-mal juga sudah mulai diawasi. Nah, yang sekarang ini yang kita takutkan adalah serangan COVID di tempat kerja. Sekarang adalah viral klaster pegawai. Mulai banyak terdeteksi pejabat-pejabat yang diduga positif. Pekerja-pekerja mulai positif. Terlepas dari tenaga medis, memang yang di garda depan itu sudah, ya kita pasrah saja ya. Mudah-mudahan dilindungi Allah supaya tidak terserang dengan COVID. Nah, bagaimana kita menangani COVID itu di tempat kerja atau di rumah sakit atau di kantor kita? Tetap saja di era new normal ini kita melakukan perilaku sehat untuk mencegah penularan. Hanya itu saja. Yang menjadi tugas kita utama adalah menjaga diri kita jangan sampai sakit. Kalau bisa menjaga teman kerja kita jangan sampai sakit. Menjaga keluarga kita jangan sampai tertular dan kontak. Itu saja tugas kita. Selanjutnya pemerintah yang akan berpikir dan membantu. Jadi new normal ini faktor-faktor yang harus kita perhatikan adalah resiko penularannya. Resiko penularan di tempat kerja ini bisa sedang, bisa ringan, bisa sangat tinggi. Kalau di rumah sakit resiko penularannya sangat tinggi. Kalau misalnya di kantor-kantor administrasi, kemungkinan selagi semua pegawainya masih negatif, itu resiko penularannya masih rendah. Jadi semua kantor, semua tempat kerja itu beresiko terjadi penularan. Kemudian faktor di luar kantor. Meskipun di kantor tidak ada kontak, tidak ada ODP, PDP, tetapi di rumah, tetangga. Kemudian kita sudah mulai aktif ya di organisasi-organisasi karena new normal. Nah, ini beresiko juga. Kemudian faktor komorbiditas seperti yang teman-teman pahami. Kemudian kelompok usia yang rentan. Jadi kita memperhatikan kelompok-kelompok usia yang menderita COVID. Pasien-pasien anak-anak dibandingkan dengan pasien manula itu lebih cepat sembuh anak-anak. Jadi jangan khawatir kalau anak-anak kita kontak, walaupun tidak sengaja. Harapannya tidak sengaja. Jangan sengaja kontak ya anak kita. Sudah tahu neneknya positif, sudah tahu yang ngasuhnya positif. Sudah tahu tuh tetangga teman mainnya positif, dibiarin aja masih kontak. Jangan ya. Namanya anak-anak kan tidak 24 jam bisa kita awasi apabila kita juga bekerja sebagai ibu ya. Kemungkinan kita titip neneknya atau titip dengan pengasuhnya, kita kan nggak tahu kontaknya bagaimana. Siapa tahu dia main-main dengan temannya sebaya temannya ada yang OTG. Nah, tapi kalau memang anak-anak kita positif, itu lebih cepat sembuh dibandingkan dengan kalau yang pasiennya adalah manula dan mempunyai penyakit korbiditas. Jadi kita harus tetap semangat. Intinya kita jaga diri kita jangan sampai sakit, jaga keluarga kita jangan sampai sakit, dan kalau memang sudah takdirnya ada yang sakit di antara keluarga kita, kita harus optimis. COVID bisa sembuh. COVID bisa sembuh, teman-teman. Cepat atau lambat. Jadi teman-teman jangan panik, jangan takut dengan COVID. Memang harus dihindari, tapi kalau kita stres, kalau kita panik, imun kita akan turun. Saat imun kita turun, maka itulah penyakit masuk. Imunitas selain dari asupan nutrisi, dari istirahat yang cukup, yang tidak merokok, dan kemudian gaya hidup sehat ya, gaya hidup sehat. Tapi kalau kita stres, kita ketakutan yang berlebihan dengan COVID, akan menurunkan imunitas juga. Nah, tadi sudah disampaikan kalau dampak pandemi ini, kalau PSBB dilonggarkan, masyarakat sangat rentan tertular. Saya sarankan tetap stay home, stay at home, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan ya. Mungkin untuk penghasilan ya kita turut prihatin kepada teman-teman kita yang mengalami penurunan pendapatan karena COVID ya. Kita tidak bisa menyalahkan pedagang yang mencari uang untuk mereka makan, sehingga pemerintah sekarang sudah memperlakukan giliran ya buka. Jadi kalau di tempat lingkungan sekitar rumah saya, pasar tradisional itu misalnya nih toko nomor 1 dia buka di hari yang ganjil, toko nomor 2 dia bukanya di
tanggal genap seperti itu. Jadi usaha-usaha seperti itu kita lakukan. Selain kita menjaga diri kita tidak sakit, yang penting lagi kita harus memutus rantai penularan. Karena kita sudah mendapatkan edukasi, karena kita sudah terlibat dalam melayani pasien-pasien COVID, kita mendapat tanggung jawab juga bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk memutus rantai penularan. Caranya seperti ini. Dari kebijakan manajemen bisa dilakukan pengawasan atau dilakukan tim penanggulangan COVID ya di tempat kerjanya masing-masing. Kemudian panduan pegawai juga bagaimana apabila ada pegawai yang positif COVID, SOP-nya bagaimana, penanganannya bagaimana. Kemudian kita hilangkan stigma buruk terhadap pasien. Artinya kalau teman kita, keluarga kita, tetangga kita, orang yang kita kenal sakit COVID, mereka butuh support. Bukan dijauhi. Kayak pasien HIV ya, mereka butuh support. Tapi memang tetap jaga jarak dengan mereka. Artinya kebijakan yang bisa dilakukan manajemen di kantor adalah work from home, WFH ya. Tapi kalau di rumah sakit mungkin kita agak sulit. Kalau kita work from home, pasiennya bakal nggak terlayani ya. Jadi kalau teman-teman yang di rumah sakit, saya rasa masih kerja seperti biasa. Apalagi yang sip-sipan tetap melakukan kerja sesuai dengan sipnya. Tapi yang perlu diingat, sebelum kita bekerja, sebelum kita masuk kantor kita masing-masing, lakukanlah pengukuran suhu tubuh. Walaupun ini bukan indikator yang pasti untuk menentukan kita sakit atau tidak, setidaknya kita tahu bahwa kita demam atau tidak. Jadi kalau suhu tubuh kita di atas 37 derajat Celcius, kita perlu isolasi atau perlu istirahat atau perlu meningkatkan imun. Kemudian kita harus rajin cuci tangan. Lebih rajin dari sebelum COVID. Dimanapun, kapanpun kita harus cuci tangan. Kalau pakai sabun, ya pakai sabun. Kalau nggak ada sabun, ya pakai hand sanitizer, boleh. Kalau nggak ada pun, terpaksa yang paling darurat adalah tisu basah. Jadi kalau dulu sempat langka, hand sanitizer sulit kita cari, di pasaran tidak ada, kita pakainya tisu basah. Kemudian kalau misalnya masker bedah, seperti yang saya pakai ini, tidak ada, mahal, sampai ratusan ribu harganya, silakan pakai masker kain. Tapi dengan aturan WHO bahwa masker kain itu setidaknya 3 lapis. Jadi halo, baik. Jadi kalau kita mau pakai masker kain, kita lihat dulu kainnya bolak-balik atau tidak. Dia harus bolak-balik 2 lembar masker kain dan ditambah tisu 1 lembar, baru aman. Kalau tidak punya masker bedah, silakan pakai masker kain. Jadi kalau yang paling baik adalah masker N95. Tapi mungkin karena biaya, kemudian juga terlalu sesak ya, kalau kita tidak kontak langsung dengan pasien COVID, kita cukup pakai masker bedah. Jadi kalau misalnya mau pakai N95 silakan saja, memang itu yang paling aman. Yang kedua adalah masker bedah. Yang ketiga, kalaupun memang tidak ada masker bedah, silakan pakai masker kain tapi minimal 3 lapis. Bolak-balik masker kainnya 2 lembar dan ditambah tisu lagi 1 lembar ya. Dan perlu diingatkan, masker ini tidak boleh sepanjang hari kita pakai. Baik N95, baik masker bedah maupun masker kain. Maksimal 3-4 jam. Harus ganti. Atau misalnya maskernya sudah basah karena kita keringat atau nafas kita, sebelum 4 jam harus diganti. Karena kalau tidak ganti, balik lagi nanti. Kuman yang disaring sama masker kita hisap kembali. Jadi silakan saja tetap pakai masker apapun, tapi kalau sudah 3-4 jam silakan diganti, baik masker kain, baik masker bedah, dan N95 itu bisa dijemur dulu sebentar, 30 menit di matahari, kemudian bisa dipakai lagi. Yang penting kalau kita harus tetap bekerja di tempat kerja, di kantor, kita ukur suhu tubuh, kita cuci tangan, dan kalau memang ada kebijakan di kantornya kerja dari rumah, mengurangi jam kerja, supaya kita juga dapat istirahat yang lebih banyak, sehingga imun kita lebih kuat. Jadi intinya walaupun kita tetap bekerja, kita harus meningkatkan imunitas. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang bekerjanya adalah shift? Ya, kita kalau tenaga medis, kita ada shift pagi, shift sore, dan juga ada shift malam.
Kadang-kadang juga mungkin karena keperluan pribadi atau kondisi keadaan darurat, kadang-kadang teman kan ngedur. Nggak tahu nih istilah di sana apa, istilahnya ngedur nih, ambil shift pagi sampai shift sore diambil. Atau kerja shift pagi, shift sore, shift malam diambil semua. Ya mungkin karena keperluan pribadi ya, itu tidak boleh. Selama era new normal maupun masih COVID tidak dianjurkan. Tetap ambil satu shift, apapun kebutuhannya, apapun kondisinya ya, silakan ambil satu shift saja. Satu shift saja disarankan untuk dikurangi jam kerjanya, kerja dari rumah. Apalagi kalau mau ngedur, itu sangat dilarang kalau mau sehat. Kemudian dinas malam itu dianjurkan adalah pegawai yang usianya di bawah 50 tahun. Jadi kalau kami di rumah sakit, itu pegawai yang di atas 50 tahun sudah mulai ditarik untuk administrasi saja atau dinas pagi, kontak langsung dengan pasien COVID. Jadi yang turun ke lapangan adalah teman-teman yang di bawah umur 50 tahun semua yang melayani pasien. Selalu memakai masker dan cukup nutrisi ya, jangan lupa makan. Kalau memang kita pakai asmat itu, pakai masker bedah pun kita kadang kesulitan makan minum ya. Jadi mungkin sebelum kita ke pasien, kita cukup dulu makan, kita cukup minum dulu, baru pakai APD. Karena kalau kita sudah pakai APD itu sudah sulit untuk membuka sebelum habis waktu shift kerja kita. Jadi harus cukup nutrisinya. Selalu jaga kebersihan lingkungan. Artinya walaupun di kantor, kalau dulu sih yang cleaning service atau yang suka bersihin kantor itu melakukannya 1 kali atau 2 kali dalam sehari, sekarang wajib 4 jam sekali semua perabotan alat kerja yang dipakai bersama dibersihkan dengan disinfektan ataupun dengan semprot alkohol. Jadi pena jangan sampai saling pinjam pena. Saya sarankan ya HP. HP juga adalah sumber penularan yang sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman di rumah sakit sudah pakai plastik khusus untuk HP. Atau kalau memang tidak support dengan plastik tersebut, kalau saya pribadi setelah bekerja, keluar dari rawat inap yang 1, sebelum masuk ke ruang rawat inap yang kedua, saya semprot semua pena saya semprot, HP saya semprot dengan alkohol, tas juga yang saya bawa semua termasuk ID card saya semprot ya. Kadang juga kalau misalnya gaun, baju yang APD yang sering kita pakai itu nggak sampai bawah, artinya sepatu juga ikut disemprot. Lebih baik kita menjaga. Kemudian kalau pakai handscoon silakan. Tapi handscoon hanya dalam 1 ruangan. Artinya kalau melayani pasien di ruangan A, ketika keluar dari ruangan A, masuk ruangan B, handscoon-nya dibuang di tempat kotak sampah infeksius, seperti teman-teman lakukan di rumah sakit ya. Jadi handscoon itu tidak boleh keluar masuk ruangan. Jadi kalau kita tidak ada hand sanitizer, boleh disemprot dengan alkohol. Atau kalau nggak ada kedua-duanya, silakan keluar berjemur dulu. 30 menit ya, berjemur biar kuman semua yang menempel di pakaian, di sepatu, di jaket itu bisa mati. Kemudian kita lihat sirkulasi udara dan sinar matahari. Semua pasien COVID kami rawat tanpa AC. Semua pasien COVID itu dirawat di ruangan yang terbuka, tidak ada kipas angin dan tidak ada AC. Jadi sirkulasi udara adalah dari jendela yang besar-besar itu sekarang dibuka semua. Tiap pagi dibuka, nanti kalau sore baru ditutup. Jadi sirkulasi udaranya kita jaga selalu berputar ya, udara dan sinar matahari itu selalu masuk. Jadi mungkin nanti nggak tahu pasien-pasiennya komplain nggak kepanasan ya kalau musim panas. Ini musim hujan, adem. Jadi mereka nggak dikasih AC dan juga tidak ada kipas angin. Perabotan juga diminimalkan. Kalau misalnya di ruang rawat inap itu ada kursi, ada lemari, itu dikeluarkan semua. Jadi hanya ada ranjang saja untuk pasien itu sendiri. Dan kemudian kalau kita kerja, walaupun teman sekantor yang sudah bertahun-tahun berteman, tetap kita jaga jarak minimal 1 meter. Jadi kita melakukan sosialisasi dan edukasi terus-menerus. Kalau kita tidak melakukan sosialisasi dan edukasi, untuk apa kita capek dan lelah ya untuk melayani pasien-pasien COVID. Yang pertama harus dilakukan adalah perubahan mindset dan kesadaran untuk mencegah memutus rantai penularan.
Itu tugas kita sebagai tenaga kesehatan semua tanpa kecuali. Dan juga tugas kita sebagai masyarakat, kita mendukung program pemerintah untuk memutus rantai penularan. Dan semoga musibah dan pandemi COVID ini cepat berlalu. Dan semoga new normal kita benar-benar menjadi new normal. Tetapi kalau kita bicara dengan ahli-ahli kesehatan, masyarakat, kemudian peneliti-peneliti, mungkin kita akan bersih di bulan November atau Desember. Kita baru narik napas lega di bulan November atau Desember. Dengan catatan, jika kita melakukannya sekarang. Kalau kita tidak disiplin, kita menganggap remeh, udah new normal, nggak usah protokol kebersihan. Ya mungkin November, Desember pun kita belum bebas dari COVID. Jadi mohon teman-teman yang hadir di hari ini di forum kita menyadari hal tersebut dan mengedukasi, mensosialisasikannya kepada keluarga dan teman-teman, tetangga, dan orang-orang yang dikenal. Supaya lebih cepat diputus rantai penularan ini dan semakin cepat kita bebas dari pandemi COVID. Nah, itu tugas pertama kita di rumah sakit dalam era new normal. Ini untuk mengingatkan saja secara kompetensi dan profesi ahli gizi, kita mempunyai standar profesi, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32. Tantangan kita sekarang bukan saja masalah gizi kurang, seperti yang teman-teman tahu bahwa kita menghadapi masalah gizi kurang, masalah gizi lebih, penyakit infeksi belum hilang, penyakit-penyakit degeneratif sudah mulai banyak, ditambah lagi tantangan kita adalah penyakit COVID. Jadi kita benar-benar harus berpegang tangan dan bersatu untuk profesi gizi. Ini dibaca saja PMK-nya nomor sekian dan sekian. Undang-undang yang menjadi landasan hukum kita sebagai tenaga kesehatan yang mengatur standar profesi gizi, kemudian yang mengatur tentang tingkat pendidikan kita. Nah, inilah kalau kita sudah punya landasan hukum standar profesi, kita pakai sebagai acuan pelayanan gizi. Ini dipakai nanti di Poltekkes sebagai dasar kurikulum pendidikan D3, D4, S1 atau S2 gizi. Ya. Kemudian dipakai juga standar profesi kita ini untuk referensi kebutuhan tenaga gizi. Misalnya, rumah sakit tipe B, butuhnya adalah D3. Rumah sakit tipe A, butuhnya adalah S1 gizi. Seperti itu. Jadi, acuan yang dipakai adalah standar profesi dari Undang-Undang Kesehatan. Nah, ini saya mengingatkan tugas pokok dan fungsi kita sebagai ahli gizi. Yang pertama adalah mengelola asuhan gizi berbasis ilmiah. Kemudian kita merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan, mengevaluasi edukasi, intervensi diet, dan tetap melakukan pelatihan walaupun melalui digital. Kemudian kita juga bertugas membangun jejaring kita, merancang kebijakan dan juga rekomendasi di bidang gizi supaya bisa mendukung pemerintah dalam era new normal ini. Kemudian kita, kalau teman-teman di puskesmas yang bekerja di pemantauan program gizi, bertugas melakukan penilaian pelayanan ya, evaluasi, kemudian juga mengembangkan nutripreneurship atau bisnis gizi ya. Tidak sedikit teman-teman ahli gizi itu sekarang malah lebih sukses karena catering, karena kafe misalnya kan. Jadi kita juga mengawasi, kalau misalnya dari DPD tetap mengawasi teman-teman yang bekerja non-institusi. Kemudian kita juga bertugas melakukan penelitian bidang gizi, pangan, dan kesehatan. Nah ini kalau kita bicara tentang standar profesi kita. Kita lihat dulu dari bawah. Jadi setidaknya kita sebagai ahli gizi yang melayani masyarakat itu mempunyai 5 landasan. Yang pertama adalah profesionalisme yang luhur. Artinya apa? Ya kita percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ada etika profesi. Kita disiplin terhadap pelayanan terhadap masyarakat. Dan kita menyadari serta taat hukum. Kemudian kita juga berwawasan sosial budaya. Dan selalu dan senantiasa bekerja secara profesionalisme. Kemudian landasan yang kedua adalah mawas diri dan pengembangan diri.
Di sini maksudnya kita selalu mawas diri. Selama COVID kita mawas diri untuk mencegah dan meningkatkan imunitas. Kemudian kita selalu belajar sepanjang hidup kita, karena itu sudah menjadi tugas kita sebagai manusia, selalu belajar dan belajar meningkatkan pengetahuan kita. Tidak cukup sampai D3, kita belajar lagi D4. Tidak cukup D4, kita lanjut S1 dan terus. Karena itu adalah ladang pahala kita untuk selalu belajar. Dan kita diharapkan kalau memang bisa mengembangkan teknologi-teknologi baru. Mungkin saya bagi impian saya ke teman-teman. Siapa tahu nanti kalau sudah lewat masa saya, teman-teman yang masih junior-junior saya ya, saya punya cita-cita misalnya pasien sulit makan, kita kasih 1 kapsul aja. 1 kapsul itu isinya 1.700 kalori. Aman kan? Jadi kita nggak repot dia mau makan, mau disuap, nggak makan, habis, tidak dengan sisa makan. Tapi cukup kita kasih 1 pil, dia sudah cukup kalorinya sehari. Jadi itu impian yang mungkin bisa kita ciptakan bareng-bareng ya teman-teman Indonesia. Selain itu, kita juga perlu melakukan komunikasi efektif. Mungkin di kantor juga sudah sering pelatihan service excellent, kemudian tentang komunikasi efektif. Karena itu sangat bermanfaat bagaimana cara kita mengedukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Kalau kita tidak memahami komunikasi yang efektif, bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada pasien. Dan bagaimana kita berkomunikasi dengan rekan kerja, bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat. Jadi standar profesi gizi itu kita harus profesionalisme, selalu mengembangkan diri, dan memiliki komunikasi efektif. Kemudian landasan yang keempat, ini yang pertama adalah pengelolaan informasi. Jadi kita terus meningkatkan pelayanan kita dengan teknologi-teknologi baru. Jadi kita diharapkan terus belajar, termasuk saya nih, baru belajar juga ya. Kita webinar seperti ini, dan mohon maaf kalau banyak gangguan, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih lancar. Kemudian kita juga selalu menunjang program-program IT di tempat kerja masing-masing. Dan kemudian kita juga mempunyai landasan ilmiah. Jadi kita punya ilmu gizi, kita punya ilmu pangan, kita punya ilmu biomedik. Apapun dasar dan latar belakang ilmu kita tetap satu adalah profesi gizi. Dan kita juga dituntut mempunyai keterampilan gizi masyarakat, meskipun kita kerjanya di gizi klinik, setidaknya kita juga paham tentang pelayanan di masyarakat walaupun tidak kontak langsung ya. Jadi saya dengan teman-teman puskesmas dan teman-teman dinas juga sering sharing bagaimana kita melakukan dan mengatasi COVID ini. Jadi memang dimulai dari kita dulu. Kemudian kita ke keluarga, ke tetangga, dan ke teman-teman yang kita kenal. Mudah-mudahan dengan kesadaran dan juga sosialisasi, edukasi yang sudah paham ya tentang COVID ini, mudah-mudahan kita sambut new normal ini benar-benar new normal dan mempercepat bersihnya kita dari serangan COVID. Dan akhirnya standar yang terakhir adalah kompetensi. Apa sih kompetensi ini? Dasarnya adalah kita diakui. Kompetensi, kemampuan kita itu diakui. Bagaimana bisa kita diakui? Yaitu dengan legalitas ya. Jadi ini ada tingkatan kemampuan. Yang pertama know-how, sau dan das. Jadi kita berada di piramid nomor berapa? Nah ini yang saya sampaikan, pengakuan kompetensi kita diakui melalui Permenkes RI nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi. Jadi yang melegalkan kita ahli gizi itu bahwa mempunyai kompetensi adalah STR, SIK, SIP, sertifikat RD ataupun TRD. Itu hanya selembar sertifikat memang teman-teman ya. Tetapi kalau kita akreditasi di rumah sakit itu pasti ditanya legalitasnya. Memang itu hanya selembar kertas. Tetapi itulah identitas kita, kompetensi kita sebagai ahli gizi yang memberikan pelayanan di rumah sakit. Dan kalau kita sudah tamatnya di atas tahun 2013, untuk STR-nya tidak perlu melakukan UKOM, tetapi masih harus melakukan sumpah profesi.
untuk perpanjangan STR nanti diperlukan juga sumpah profesi. Jadi kalau kita sudah punya sertifikat STR, SIK, SIP, RD, dan TRD, kita udah aman kalau kerja di institusi pemerintah. Tapi kalau kita kerja di swasta ataupun misalnya di teknologi, catering, ataupun di mana, tetap ditanya adalah STR, SIK, dan SIP. Dan jika teman-teman memang berminat untuk melakukan konsultasi gizi swasta mandiri ya, kayak dokter praktek itu boleh, silakan. Tapi syaratnya harus RD atau TRD. Ya mungkin tidak panjang lebar, saya sampaikan hanya untuk pengenalan saja. Jadi kita tetap wajib memiliki STR, SIK, SIP, dan kejarlah RD ataupun TRD ya nanti melalui sekolah. Karena kalau RD sekarang tidak ada lagi pemutihan seperti tahun-tahun kemarin. Yang ada adalah sekolah, dan sekolah. Sepertinya itu saja yang bisa saya sharing hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi untuk memajukan profesi kita gizi dan profesi kita semua tenaga kesehatan ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Agung, saya kembalikan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Septa untuk dua materinya di pagi menjelang siang ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ibu Septa, tapi kita silakan dulu kalau ada beberapa peserta yang ingin berinteraksi langsung dengan Ibu Septa. Kalau ada yang mau bertanya, disilakan Bapak Ibu untuk hands up atau langsung menyalakan voice video meetingnya, kemudian menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada pembicara ketiga kita. Adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, sembari menunggu mungkin ada yang mempersiapkan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ropita Patricia, Bu Septa. Pertanyaannya adalah, saya izin bertanya Bu, bagaimana kita sebagai ahli gizi memberikan pelayanan gizi kepada pasien COVID-19, sedangkan kita saja tidak bisa melakukan komunikasi langsung kepada mereka, atau hanya tenaga medis terbatas saja yang bisa visit ke pasien, sehingga kita tidak tahu bagaimana nafsu makan mereka, apakah meningkat atau menjadi menurun, dan tidak tahu keluhan mereka tentang makanan yang diberikan. Terima kasih Bu Septa. Itu pertanyaannya. Ya baik, pertanyaannya benar, pertanyaan yang bagus ya. Memang kalau kita belum turun langsung ke pasien COVID, kita bertanya-tanya bagaimana kita melakukan edukasi ke pasien. Tapi kalau di rumah sakit yang tipe A seperti kami di Palembang, kita melakukannya melalui video call, karena kalau ruang isolasi itu sudah dilengkapi dengan CCTV dan juga intercom. Jadi kita tetap melakukan komunikasi ke pasien. Jadi pasien kalau memang ruang rawat inapnya tidak memungkinkan intercom atau CCTV, melalui HP. Jadi pasien yang dirawat wajib megang satu HP. Jadi melalui HP itu kita komunikasi. Jadi kita tetap komunikasi Ibu. Memberikan pelayanan gizi, tetap melakukan edukasi melalui HP. Kalau dia punya intercom ataupun CCTV, kita bisa kayak Zoom meeting kayak gini bisa. Jadi tidak terbatas. Jadi kalaupun memang belum ada fasilitas untuk komunikasi secara digital dengan pasien, kita bisa telepon pakai HP mereka. Jadi pasien itu diwajibkan ada HP dia pegang di rawat inap tersebut. Baik, terima kasih Bu Septa untuk jawabannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, dari Sabang sampai Merauke ini, dari ujung Padang, saya lihat Aceh belum ada konfirmasinya, tapi Padang sampai di Papua tadi ada. Apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Belum ada. Pak Diego, apakah ingin bertanya kembali? Belum? Ya, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari Ibu Fitria Karyaningsih. Pertanyaannya, izin bertanya, Ibu Septa, saya saat ini sedang hamil. Apakah tetap bisa memberikan pelayanan gizi ke ruangan, karena di rumah sakit kami ahli gizinya hanya 2. Terima kasih Ibu. Iya,
Baik, pertanyaannya juga benar-benar orang lapangan ya. Kurang tenaga memang adalah masalah klise. Jadi dimanapun kita tidak akan pernah cukup. Saya di sini pun masih kurang tenaga di rumah sakit kami. Harusnya kami 40 orang, tapi yang ada hanya 13 orang yang kerawat inap. Jadi ini adalah tantangan tersendiri. Tetapi karena kondisi Mbak Fitrianya lagi hamil, itu adalah kelompok usia yang rentan sekali terhadap COVID. Masih boleh ke ruangan memberikan pelayanan gizi, tetapi tidak ke ruangan yang merawat pasien COVID. Minta tolong ke temannya untuk bekerja di ruang COVID dan Mbak Fitrianya kerja di ruangan lain saja. Karena rentan sekali Mbak ya, kalau ibu hamil itu rentan, termasuk golongan kelompok usia yang rentan untuk cepat terserang COVID. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, kalau memang harus tetap bekerja dengan keterbatasan jumlah SDM, dipilih dan bernegosiasi dengan temannya, saya tetap ke ruangan, tetapi kalau bisa tidak ke ruangan yang merawat COVID. Minta tolong temannya yang bekerja di ruangan COVID. Itu saja saran saya. Karena nggak mungkin kita, saya hamil, saya nggak bisa ke ruangan. Saya hamil, saya nggak mau kerja, nggak bisa. Itu adalah kewajiban kita, dan hamil juga adalah takdir kita juga sebagai wanita ya Mbak Fitri ya. Silakan dinegosiasikan dengan atasan atau dengan temannya untuk pembagian ruangannya saja. Itu saran saya. Baik Mas Agung, mungkin yang lain. Baik, terima kasih, cukup jelas Bu Septa jawabannya, mudah-mudahan bisa membantu Bu Fitria ya di tengah kondisi hamilnya untuk dikomunikasikan ke kantor dan atasannya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan mungkin terakhir Ibu. Pertanyaannya dari Ibu Sri Martanti Hartayasari. Saya mau bertanya Bu, bagaimana APD untuk tenaga pramusajinya Bu? Mereka keluar masuk dari satu bangsal ke bangsal lain untuk membagi makanan. Terima kasih Bu. Mungkin standar APD ya yang dipakai. Jadi kalau misalnya di rumah sakit Ibu cukup APD-nya, silakan pakai APD. Pramusaji tetap pakai APD. Tapi kalau misalnya ruangan itu adalah ruangan COVID, pramusaji tidak boleh digabung dengan ruangan yang lain. Jadi pramusaji biasa kan kalau kita kurang tenaga, kita rangkap. Pramusaji ini 2 ruangan, yang lain 3 ruangan pramusajinya karena keterbatasan tenaga. Tetapi khusus untuk pramusaji pasien-pasien COVID tidak boleh digabung dengan ruangan lain. Mereka tetap pakai APD, Bu. Jadi semua pramusaji kalau APD di rumah sakit lengkap, silakan pakai untuk keamanan mereka dan keamanan kita. Tapi kalau untuk pasien COVID itu biasanya satu ruangan khusus pegawainya. Dia tidak pegang makanan dan pasien yang lain. Jadi pasien non-COVID masih seperti biasa digabung 2-3 ruangan. Tapi kalau untuk pramusaji ruang COVID, itu kami utamakan yang laki-laki, Bu, biasanya. Yang laki-laki kami anggap imunitasnya lebih kuat. Dan dia juga lebih cepat kerjanya, daya tahan tubuhnya ya. Kemudian diutamakan laki-laki dan juga yang sehat. Artinya kalau dia pramusajinya sudah di atas 50 tahun, atau punya komorbiditas, atau hamil, ya jangan dipasang di ruangan COVID tersebut. Jadi, tergantung kita sih sebenarnya manajemen untuk mengaturnya. Tapi kalau masalah APD, rumah sakit sanggup menyediakan, dipakai Bu, tetap dipakai. Kalau memang keterbatasan APD, berarti kita utamakan dulu pramusaji yang melayani ruang COVID. Pramusaji yang lain tetap cuci tangan saja, kemudian pakai masker, bedah. Tidak perlu pakai APD lengkap ya. Karena tidak kontak langsung. Karena kalau kami di sini, pramusaji itu akan menyerahkan makanan pasien itu ke counter perawat. Dan pakai kotak. Makanannya pakai kotak, bukan pakai plastik. Jadi, habis pakai. Kita menyajikan makanan pasien itu pakai kotak dan diantarkan ke counter perawat. Jadi, sebelum perawat masuk shift pagi, jam 6 atau setengah 7, makan pasien sudah ada di counter. Jadi, perawat pakai APD, dia masuk, suntik pasien, kasih obat, ganti perban, ganti spray, dan kasih makan. Kemudian mereka keluar. Nanti jam dia harus visit lagi, baru dia masuk lagi. Seperti itu. Jadi memang kita ahli gizi tidak
tidak masuk ke kamar pasien, dan saya pribadi juga tidak mau, Bu. Tidak, bukan apa itu, kita memang memberikan pelayanan tetap pakai telepon, pakai video call, pakai CCTV, pakai intercom bisa. Tapi kalau bisa sih memang kita sebagai ahli gizi cukup di counter perawat saja. Cukup di counter perawat, tapi kita sudah kontak dengan lingkungan ruang rawat inap COVID. Jadi tetap saja was-was, tetap protokol kesehatannya, tetap ganti APD-nya, seperti itu. Kalau keterbatasan APD mungkin hanya pakai maskernya, diintensifkan pakai masker dan cuci tangan saja untuk pramusajinya, Bu. Jadi jangan digabung. Pramusaji ruang COVID khusus untuk COVID. Pramusaji yang pasien normal, ya pasien normal seperti itu. Jangan dicampur. Kalau APD-nya cukup, silakan pakai APD. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Septa. Ini mohon izin satu lagi Bu, karena kayaknya cukup melibatkan ya kepentingan banyak orang. Pertanyaannya adalah, di era new normal ini, pertanyaan dari Ibu siapa ya? Sebentar saya lihat dulu. Dari Ibu Siti Nur Asiah. Pertanyaannya adalah, di era new normal ini, apakah sudah aman melakukan pelayanan gizi di lapangan seperti posyandu? Karena sangat sulit mengatur para ibu untuk menjaga jarak dan bayi, balita tidak bisa memakai masker, Bu. Terima kasih. Seperti itu pertanyaannya. Oke. Iya, jadi mungkin saya bantu untuk diskusi seperti ini. Sebenarnya aman dan tidak aman itu kita lihat dulu kondisi daerah tersebut. Misalnya di desa itu belum ada kasus positif, belum ada PDP yang meninggal, berarti mungkin masih bersih. Tapi tidak dianjurkan untuk terlalu sering ya melakukan posyandu itu, misalnya seminggu sekali, jadikan hanya 1 kali sebulan saja. Lebih intensifkan melalui media sosial, Bu. Jadi untuk edukasi ke masyarakat itu saya sarankan lebih ke WA-nya diintensifkan, karena saya yakin orang-orang di desa pun pasti sudah punya WA ya. Jangan-jangan HP mereka pun lebih mahal dari HP kita yang kita pakai di kota. Jadi saya rasa lewat medsos saja untuk edukasinya. Dan mungkin untuk lebih menyadarkan masyarakat itu lebih baik sharing tentang kasus-kasus nyata. Artinya nih pasien yang bandel, pasien yang nggak mau pakai masker nih akhirnya dia positif. Nih pasien yang sok-sok hebat keluar rumah gitu kan kontak gini-gini, nih akhirnya dia meninggal. Nah ada kontak keluarga yang meninggal, semua keluarga di swab, semua keluarga positif. Nah kayaknya lebih menginspirasi kalau kita edukasi melalui media sosial, sharing dengan kejadian-kejadian nyata. Karena kalau kita pakai bahasa buku untuk edukasi ke masyarakat tuh udah kayak nggak didengar lagi. Jadi menyadarkan mindset mereka supaya patuh untuk jaga jarak, untuk protokol kebersihan, itu kayaknya lebih diintensifkan ke media saja Mbak, ke HP gitu lewat WA atau Facebook ya bisa. Karena kalau memaksakan diri mendatangi bayi untuk ini memang tugas kita. Tapi tidak dilarang kan kalau kita melakukan monitoringnya melalui HP. Yang penting kita punya data, itu saja. Memang bayi tidak dianjurkan pakai masker. Karena bayi saluran napasnya sangat sempit. Ketika kita pakaiin masker, dia akan sesak napas. Bayi tidak disarankan untuk memakai masker. Tetapi jagalah bayi dari kontak orang-orang. Jadi istilahnya bayinya isolasi saja. Cukup keluarga terdekat. Jangan sembarang disentuh, jangan sembarang dicium. Karena bayi ini juga rentan. Kalau sudah kena COVID, karena daya tahan tubuhnya juga belum sempurna, kebanyakan kita harus mengikhlaskan mereka. Jadi kita lebih baik mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya rasa itu saja sarannya. Baik, terima kasih Bu Septa untuk 4 jawaban pertanyaan terbaiknya. Selanjutnya Bu Septa boleh untuk memberikan closing statement terkait materi yang Ibu sampaikan hari ini, Bu. Silakan, Bu. Baiklah teman-teman, terima kasih ya. Saya sangat bahagia bisa sharing dengan teman-teman ahli gizi se-Indonesia. Semoga kita tetap semangat memberikan pelayanan ke masyarakat. Meskipun kita harus sehat dulu, kita usaha dulu, kita sehat dulu, cegah dulu jangan sakit, terus semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Walaupun nanti keterbatasan SDM, keterbatasan fasilitas, selalu kita coba untuk mencari keluar
Dan mungkin kita harus sering sharing pengalaman saya, mungkin belum seberapa dengan pengalaman teman-teman yang di daerah lain. Saya lebih suka sharing dan diskusi ya. Jadi saya memanfaatkan forum-forum seperti ini, saya sangat antusias karena saya bisa diskusi. Itu saja. Kalau materi sih saya rasa teman-teman bisa searching ya, bisa lebih baik dari saya yakin. Jadi lebih baik sifatnya saya diskusi dengan teman-teman, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan pahala bagi kita semua. Dan insya Allah kalau kita menerapkan protokol kebersihan walaupun di era new normal, mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita terhindar dari serangan COVID-19 ya teman-teman. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ya teman-teman dan tidak berkenan dengan penyampaian saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Septa. Kalau Ibu lihat di grup chat, di fasilitas chat ya, ada banyak juga yang mengucapkan terima kasih khusus untuk Bu Septa dan para materi pada sesi webinar hari ini. Terima kasih sekali lagi.